Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsyah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang VLAN Trunking Protocol atau bisa kita singkat menjadi VTP. Nah, di sini misalkan kita mempunyai 9 switch dan di switch ini kita membutuhkan 200 VLAN. Nah, kalau kita konfigurasi di masing-masing switch-nya satu persatu, itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Nah, jadi untuk PTP itu ada dua jenis yang sering digunakan, ada yang server dan juga ada yang client. Lalu ada yang namanya transparan, tetapi jarang digunakan. Nah, misalkan kita setting switch yang ini menjadi server dan sisanya adalah client. Jadi nanti kita konfigurasi 200 VLAN-nya hanya di server saja. Dan si kliennya akan mengikuti yang servernya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk topologinya. Jadi di switch 0 akan menjadi server 1, lalu di switch 1 akan menjadi client 1, dan switch 2 client 2, dan di switch 3 akan menjadi transparent, dan switch 4 akan jadi server 2. Nah, sebelum konfigurasinya, kita transikan dulu untuk port-portnya. Oke, kita transikan di switch 0. Di sini kita masuk pada mode privilege, lalu contact. Nah, di sini untuk yang terhubung pada switch 0 itu adalah FA01. Kita masuk interface FA01. Lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu di client 1, di switch 1 ini, nah di sini ada dua interface yang terhubung yaitu FA01 dan FA02. Jadi di sini kita bisa masuk pada mode global configuration, lalu kita masuk interface range FA01 sampai 2. Lalu switch port mode lalu switch port mode terang. Oke, lalu kita bisa lihat do show interface terang. Interface terang. Nah, di sini sudah ada dua interface yang trunking. Oke, selanjutnya di switch kedua, di sini juga ada dua interface. Kita masuk pada global konfigurasi. Di sini yang terhubung adalah interface FA02 dan interface FA01. Oke, kita masuk interface range FA01 sampai 2. Oke, lalu switch port mode terang. Oke, kita enter. Oke, lalu kita lakukan di switch 3. Di sini juga FA01 dan FA02 global konfigurasi, lalu interface range FA01 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Oke, lalu di switch 4 interface FA01. Masuk pada global konfigurasi interface FA0/1. Lalu switch port mode terang. Oke, di sini kita sudah terangkan untuk semua switch-nya. Lalu kita bisa langsung saja konfigurasi PTP-nya. Oke, kita masuk pada switch 0 ini. Nah, di sini kita exit dulu. Nah,
karena kita ingin switch ini menjadi mode server, maka kita bisa ketikkan PTP mode server. Kita enter, lalu kita buat domain PTP domain cisco.id misalkan, lalu buat passwordnya PTP password yang mudah saja 123. Oke, sudah. Lalu kita konfigurasikan di switch 1. Oke, kita exit. Di sini akan menjadi client, jadi PTP mode client. Lalu di sini PTP domain cisco.id. Nah, untuk domainnya harus sama dengan domain yang server. Oke, lalu passwordnya PTP password 123 dan passwordnya juga harus sama. Oke, kita enter, lalu kita konfigurasikan di switch 2, kita exit, lalu PTP mode client, kita enter, lalu kita buat domainnya PTP domain cisco.id. Oke, lalu PTP passwordnya 123, lalu di switch 3, di sini akan menjadi mode transparent, jadi PTP mode transparent. Oke, seperti ini. Lalu domainnya sama juga PTP domain cisco.id. Lalu passwordnya PTP password 123. Oke, di switch terakhir, di switch 4, ini akan menjadi server kedua, itu PTP mode server, lalu PTP domain cisco.id, lalu passwordnya PTP password 123. Nah, itu untuk konfigurasi PTP-nya. Oke, langsung saja kita lakukan pengujian. Oke, kita lihat dulu di semua switch-nya. Kita lihat do show VLAN brief. Nah, di sini masih default, belum ditambahin apa-apa. Oke, langsung saja. Misal di switch 1 ini kita tambahin VLAN 2 dan juga VLAN 3. Oke, kita buat VLAN yang terlebih dahulu. VLAN 2 dengan nama A misal, lalu VLAN 3 dengan nama B. Oke, kita lihat do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada untuk VLAN-nya. Oke, kita coba cek di client. Di client 1 kita coba cek do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga sudah ada. Jadi di sini konfigurasinya hanya di server dan klien akan mengikuti yang servernya. Oke, kita lihat di client 2 atau switch 2 do show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah mengikuti yang servernya. Nah, lalu untuk mode transparan itu tidak mengikuti yang server. Jadi mode transparan itu sendiri, konfigurasinya sendiri. Oke, kita coba cek do show
VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tidak ada untuk VLAN dengan nama A dan B-nya. Yang terakhir kita cek di switch 4 atau server 2. Kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini ada. Lalu kita coba hapus untuk VLAN 3-nya atau B. Yang ini kita hapus. Jadi no VLAN 3. Kita enter, lalu lihat lagi do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 3-nya sudah tidak ada. Oke, kita coba cek di client. Oke, do show VLAN brief. Nah, di sini sudah tidak ada untuk yang VLAN 3 di client 2. Lalu kita coba cek di client 1 do show VLAN brief. Nah, di sini masih ada, teman-teman. Oke, kita coba cek di switch 0 ini. Do show VLAN brief. Oke, di sini juga masih ada. Kita akan hapus di switch 1 ini untuk VLAN 2. Oke, kita exit, lalu no VLAN 2. Kita coba lihat lagi. Do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 2 sudah tidak ada. Oke, kita juga hapus untuk VLAN 3-nya. No VLAN 3. Oke, kita lihat. Nah, di sini sekarang kita sudah kembali ke default-nya lagi. Oke, kita cek satu persatu. Do show VLAN brief. Oke, di sini tidak ada. Lalu di sini do show VLAN brief. Nah, di sini masih ada untuk yang VLAN 2. Oke, kita push di servernya. No VLAN 2. Maka yang switch 2 ini atau client 2 akan mengikuti yang server 2. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah tidak ada untuk VLAN 2-nya. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya problem repetition number. Oke, kita coba lihat di server 1. Di sini kita coba lihat do show PTP status. Nah, di sini untuk configuration repetition-nya adalah 6. Artinya kita sudah melakukan konfigurasi pada switch yaitu sebanyak 6 kali. Nah, misalkan di sini kita mempunyai sebuah kasus. Ini adalah gedung 1 seperti ini. Ini adalah gedung 1 dan ingin menambahkan satu switch lagi. Dan kebetulan switch-nya itu bekas dipakai di gedung kedua. Oke, kita tambahkan untuk switch-nya. Kita taruh di sini. Lalu kita masuk pada switch baru ini. Di sini kita tunggu. Lalu kita coba cek. Di sini kita masuk mode privilege. Lalu show PTP status. Oke. Nah, di sini configuration repetition-nya adalah 0. Artinya kita belum melakukan konfigurasi. Nah, berhubung switch ini sudah dipakai di gedung kedua, kita coba tambahin configuration repetition-nya berarti lebih dari yang di gedung pertama. Oke, di sini kita masuk pada mode global konfigurasi. Lalu di sini PTP
modenya server, lalu PTP domain cisco.id, lalu passwordnya PTP password 123. Oke, kita coba lihat lagi do show PTP status. Nah, di sini masih 0. Misalkan kita coba bikin VLAN 2, lalu VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8. Lalu kita lihat lagi do show PTP status. Oke, di sini sudah 7 untuk configuration revision-nya. Berarti lebih banyak dari yang di gedung pertama. Nah, misalkan switch ini ingin dimasukkan ke gedung pertama, tapi konfigurasinya ingin memakai yang di gedung pertama. Oke, kita coba cek switch gedung pertama. Do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya belum ada yang disetting. Oke, kita coba konekkan switch-nya yang bekas dipakai gedung kedua dengan yang di gedung pertama. Oke, kita sambungkan. Lalu di sini kita terangkan. Di sini adalah interface FA02. Oke, kita lihat. Oke, di sini FA02. Kita enter, lalu switchboard mode terang. Oke, lalu di switch baru kita terangkan. Di sini interface yang terhubung adalah interface FA01. Lalu switchboard mode terang. Nah, berhubung di sini configuration revision-nya lebih tinggi dari yang gedung pertama, kita coba lihat di switch gedung pertama ini. Kita coba lihat di sini kita do show VLAN brief. Nah, bisa lihat di sini. Di sini ada VLAN 2 sampai 8. Nah, ini adalah konfigurasi di switch yang baru kita tambahkan. Nah, ini berbahaya teman-teman. Misalkan di sini gedung pertama kita sudah setting, lalu kita menambahkan switch baru yang configuration revision-nya lebih tinggi dari yang gedung pertama, itu semuanya akan diganti dengan konfigurasi yang revision number-nya lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan coba configuration revision number-nya jadi 0. Oke, di sini kita lepaskan dulu untuk kabelnya. Kita delete. Lalu kita cek di switch 4 ini. Kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini konfigurasinya masih mengikuti yang di switch baru. Oke, kita coba hapus. No VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, no VLAN 5. Oke. Jadi di sini cuma ada VLAN 678. Oke, kita coba lihat lagi. Do show VLAN brief. Nah, di sini cuma ada VLAN 678. Lalu kita lihat statusnya. Do show PTP status.
Nah, di sini konfigurasi revisinya 11. Misalkan di sini di switch baru configuration revisinya lebih banyak, kita tambahin lagi. Jadi kita buat VLAN 20, VLAN 21, VLAN 22, 23, 24, 25, dan 26. Lalu kita lihat do show PTP status. Nah, di sini configuration revisionnya adalah 14. Jadi ini lebih besar dari yang di gedung pertama. Oke, kita coba configuration revisionnya menjadi 0. Caranya adalah dengan mengganti modenya menjadi transparent. Artinya nanti ini akan menjadi 0. Oke, langsung saja kita exit. Lalu di sini PTP mode transparent. Kita enter, lalu PTP domain cisco.id. Lalu passwordnya PTP password 123. Kita enter. Lalu kita lihat lagi do show PTP status. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini configuration revisionnya adalah 0. Artinya ini akan bisa mengikuti konfigurasi yang di gedung pertama. Oke, kita coba ganti lagi menjadi server. PTP mode server. Oke, lalu kita konekkan dengan switch di gedung pertama. Oke, kita konekkan. Lalu di sini kita bisa lihat di switch gedung kedua ini, switch baru yang kita tambahkan. Di sini kita lihat do show VLAN brief. Nah, di sini ada VLAN 678, yang dimana ini adalah konfigurasi yang di gedung pertama. Artinya, switch ini bisa ditambahkan pada gedung pertama tanpa menghapus konfigurasi di gedung pertama. Oke, selanjutnya kita akan coba latihan soal. Namun untuk pembuatan soalnya saya akan skip saja. Nah, di sini saya sudah buatkan soal. Namun untuk penyelesaiannya akan saya buatkan di video yang berbeda. Atau teman-teman bisa coba selesaikan. Oke, mungkin ini saja untuk VLAN trunking protocol atau PTP.